Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Jumpa kembali di dalam Renungan Malam GKJ Semarang Timur, 27 Juli 2021. Ada hal yang sedikit berbeda pada Renungan Malam kita hari ini, karena malam ini juga akan dilayankan pendadaran persiapan perjamuan kudus. Seperti yang sudah diwartakan dalam WJ bahwa akan dilayankan perjamuan kudus oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto besok pada hari Minggu 1 Agustus 2021 jam 8:30. Untuk itu kami undang Bapak Ibu Saudara yang sudah berhak untuk menerima perjamuan kudus maju dalam meja perjamuan. Ada hal yang perlu kami sampaikan mengenai perjamuan kudus nanti, mengingat situasi dan kondisi serta masih dalam masa PPKM, maka majelis gereja tidak mendistribusikan roti dan anggur. Namun sebagai gantinya kami mohon Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan makanan atau minuman sebagai ganti roti dan anggur. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan sebagai dasar kita untuk maju dalam perjamuan kudus nanti. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kami persilahkan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Judul renungan pendadaran saat ini adalah sikap hidup yang dipilih untuk menerima anugerah ganda. Kita akan belajar dari sikap hidup Yusuf, putra Yakub, yang dapat kita baca dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Di mana sejak berumur 17 tahun, Yusuf sudah biasa menggembalakan kambing domba, mencatat
dan melaporkan kejahatan saudara-saudaranya kepada Yakub, ayahnya. Artinya, Yusuf sudah dididik keluarganya untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya, baik domba sebagai barang yang hidup dan kepercayaan menganalisa situasi yang ada saat itu dan memberikan informasi yang membangun kepada Yakub, ayahnya. Pengalaman itu ternyata membawa dia dijual saudaranya sebagai budak dengan menanggalkan jubah indahnya, merampas kemerdekaannya yang dijual kepada kafilah orang Ismail dan dibeli oleh Potifar kepada pengawal Raja Mesir saat itu yang sedang berkuasa. Dan saat itulah Alkitab mencatat dalam Kejadian 39 ayat 2-5. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, dan kemampuan Yusuf dilihat oleh Potifar tuannya. Maka ia diberi kuasa atas rumahnya dan segala milik tuannya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan Tuhan memberkati yang di rumah dan di ladang. Sebuah kisah lompatan status manusia karena penyertaan Tuhan. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kualitas iman seseorang dapat dinilai saat ia bersikap saat berhadapan dengan masalah besar. Yusuf yang memiliki peluang besar saat itu menolak saat diajak tidur istri tuannya dengan menjawab, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Saat itu di dalam hati Yusuf, Bapak Ibu, sudah ada kekuatan kasih kepada sesama dan kepada Tuhan, dan itu menimbulkan risiko yang lebih besar untuk membawa Yusuf menerima didikan Tuhan, menolong juru minuman raja saat di penjara, dan dilupakannya sebagai sarana menolong arti mimpi Fir'aun dan membawanya menjadi penguasa atas seluruh Mesir di bawah Raja Fir'aun. Ibu, bapak, saudara-saudara, Yusuf terima segala didikan Tuhan. Bahkan ketika dianugerahi seorang anak sulung Manasye, rasa syukurnya yang muncul dengan mengartikan bahwa Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan anak kedua dinamanya Efraim, yang artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Anugerah berganda-ganda diberikan Tuhan. Saat di sana ada sikap hidup yang rendah hati untuk menghargai istri Potifar tuannya, Yusuf harus rendah hati. Untuk ingat adanya Tuhan, Yusuf harus rendah hati. Anugerah itu tidak hanya milik pribadi Yusuf, tetapi juga keturunannya sebagai Bani Manasye dan Bani Efraim. Tanah pusaka yang berlipat, double porsi yang masing-masing diberi tanah pusaka pada zaman pembagian tanah pusaka keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ibu, bapak, bagaimana sikap hidup kita selama ini? Sudah berapa jauh
kita ikuti kekuatan kasih Tuhan Yesus? Atau sudah berapa jauh kita menyimpang dari jalan kasih-Nya? Kini saatnya kita menyadari dan berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang keremukkan bersorak-sorak kembali. Demikian Bapak Ibu, renungan yang dapat kami sampaikan. Sekarang kita akan masuk kepada pendadaran pengujian diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing yang demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Kami selaku Majelis GKJ Semarang Timur menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas berkat iman kepadamu yang terus Tuhan segarkan dan tambahkan, sehingga di saat kami kehilangan sukacita karena badai dunia, kami tidak menjadi kehilangan pegangan cinta kasih-Mu. Terima kasih, kami boleh terus mengubarkan api pengharapan kami sebagai pribadi dan keluarga, untuk terus saling berpegangan, saling mendukung dalam kasih Tuhan, sehingga bukan saja porsi double di dunia yang anak cucu kami terima, namun juga menerima mahkota kehidupan, yaitu satu tanah air surgawi. Dan Allah tidak malu disebut Allah kami, karena Engkau ya Tuhan Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi kami. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat mempersiapkan diri dengan segala kesederhanaan yang ada bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Cinta kasih dan rahmat-Nya yang terbaik tinggal tetap di seluruh kehidupan kita. Amin.